Loh, zona nyaman dan tidak nyaman tadi itu, Hmm. pergi keluar seperti Hmm. Pak Yan kemarin ke Malaysia itu Hmm. ingin keluar dari zona yang nyaman apa tidak nyaman? Zona yang tidak nyaman, bukan Oh, zona nyaman. jadi mendapatkan zona yang tidak nyaman. Sebenarnya kita ingin capai itu zona nyaman. Oh, Tapi kalau saya sudah nyaman dengan diri saya, secara bisnis dan lain sebagainya, muncul kemalasan untuk belajar lagi lebih jauh. malas belajar lagi, malas pergi lagi. Betul. Hmm. Kan itu alamnya. Ya. Belum belajar sampai ke negeri Cina ya, baru ke Kuala Lumpur aja ya, udah malas ya. Waduh, gimana mau maju kita nih Pak? Banyak yang dipertimbangkan untuk bisa kita pergi ke suatu tempat yang lebih jauh itu. Situasi sekarang sih finansial ya. Bukan waktu ya. Finansialnya dulu. Siap nggak finansialnya dialokasikan ke sana gitu. Kan. Artinya ini untuk bisnis travel. Apapun bentuk bisnisnya, ketika kita berpikir akan mengembangkan diri kita, which is itu harus dengan edukasi gitu. Edukasi itu kalau kita nggak dapatkan edukasi dari lingkungan dalam kita, kan kita mesti mencari keluar. Nah, sekarang dengan situasi ekonomi seperti ini, salah satu alasan rem itu kan pertimbangan ekonomi. Apakah worth it di situasi sekarang kita mengalokasikan dana kita Untuk traveling. Traveling ke luar negeri kan, ke luar daerah gitu kan. Kan itu jadi pertimbangan. Contoh kita punya uang, tapi kita sendiri bingung kemana sih uang ini dialokasikan untuk menghasilkan produktivitas sale yang bagus. Kalau diam di dalam lingkungan kecil kita berkutat di situ, enggak juga menghasilkan sesuatu yang signifikan. Nah, sementara akan ada peluang besar kalau kita keluar dari zona kita itu, which is itu zona yang tidak nyaman juga kan. Seperti apa lingkungan di sana, seperti apa edukasi di sana, apakah akan bagus apa tidak kan nggak tahu. Tapi alokasi uang kan akan berpindah ke sana, kan itu realitanya. Itu sebuah investasi yang dibawa ke sana, apakah akan ada feedbacknya balik kan belum tentu juga. Tapi kan banyak orang bilang kan, sisihkan sebagian dari hasil tabungan atau apapun itu untuk berinvestasi pada soft skill, kepala ke atas. Misal kita punya toko nih, dapat profit. Nah, dari profit ini bisa kita kembalikan menjadi barang. Sehingga toko kita bisa mempunyai barang yang lebih banyak, punya varian jenis yang dijual lebih banyak, tapi harus juga ada disisihkan untuk mengisi soft skill kita tentang misalnya ikut kursus marketing, belajar tentang online marketing, digital marketing. Nah, kita kan pasti akan mengeluarkan waktu untuk belajar, mengeluarkan uang untuk kursus gitu kan. Tapi itu harus dilakukan katanya. Karena kalau tidak kita nggak update dengan keilmuan kita gitu kan jadinya. Kalau itu saya setuju banget loh deh. Kalaupun tidak mendapatkan hasil secara material langsung itu ya, benar kita udah mendapatkan paling tidak spirit lah ya, paling tidak emosional, paling tidak motivasi, paling tidak knowledge kita bertambah, kita mendapatkan yang lebih jelas. Kita cari di sekitar kita itu belum dapat gitu loh. Itu menurut saya setuju banget dengan itu. Kenapa? Dari dulu saya suka traveling, ya banyak ada manfaat di situ. Orang sekarang kan punya kebutuhan untuk healing ya Pak ya. Kan sekarang dikit-dikit healing gitu kan. Ya, tempatnya ke hidden gem. Sekarang ini generasi sekarang ini merasakan pentingnya untuk merilis stres gitu. Jadi mereka dari Jakarta misalnya kerja di kota-kota besar, ya saya harus siapkan dana untuk healing, untuk mendapatkan lagi sebuah kesegaran baru gitu kan. Nah yang gitu aja mereka lakukan loh. Artinya mereka traveling untuk bersenang-senang gitu kan. Nah sekarang sebenarnya di bisnis network ini nih ada kesempatan. Oke, kita juga perlu healing, kita jalan-jalan, kita juga sama-sama mengeluarkan uang gitu. Tapi di saat yang bersama kita menghadiri event di mana kita juga sekaligus berinvestasi, menambah ilmu kan gitu, menambah wawasan sebenarnya penting. Malah ada benefit lebihnya itu. Kalau trip yang kemarin yang ke Kuala Lumpur itu, Dave lihatnya gimana?